Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Apabila langit menjadi lembarannya, ranting-ranting pohon menjadi penanya, dan air laut menjadi tintanya, tidaklah bisa dan cukup untuk menuliskan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Tidak lupa saya berwasiat pada diri saya khususnya dan umumnya untuk jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana seharusnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah ini izinkan saya mengutip sebuah hadis di kitab Nasaihul Ibad. Hadis ini berisi pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana secara tekstual hadis ini ditunjukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun secara kontekstual hadis ini juga ditunjukkan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu beliau berkata, Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit wa akhbib man syi'ta fa innaka mafariku wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kemudian malaikat Jibril berkata, summa qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini berisi wasiat penting yang disampaikan oleh makhluk paling mulia di langit, yang ditunjukkan untuk manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisi prinsip-prinsip hidup yang bermanfaat untuk menjadi bahan renungan dan muhasabah kita bersama. Setidaknya terdapat 5 pesan yang dapat kita ambil. Pesan pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Secara sederhana, konsep dasar manusia dirumuskan dalam satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Manusia dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Dia pasti akan mati. Atau dalam kata lain, pesan ini menggiring kita untuk berpikir sesuai alur logika sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pesan kedua,
Cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi yang perlu kamu ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Cintailah siapapun yang kau cintai, ibumu, ayahmu, saudaramu, istrimu, anakmu, bahkan sahabatmu. Tapi ingatlah satu ketetapan sunatullah yang tidak bisa engkau ingkari, yaitu engkau pasti akan berpisah dengannya. Ketika waktu telah tiba, maka engkau tidak akan bisa lari darinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pesan ketiga ialah berbuatlah sesukamu, tapi ingat, semua perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah hari-hari ini yang terjadi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang nyata, yang semua itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan kita peringatan secara langsung, dan kelak kita juga akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Selanjutnya, pesan yang keempat ialah kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bangunnya di malam hari untuk melaksanakan sholat, bukan pada tampangnya, bukan pada hartanya, atau bahkan jabatannya. Dan pesan yang kelima atau yang terakhir, yaitu kehormatan seorang mukmin ialah ketika tidak berharap dan bergantung apapun pada manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah kehidupan di sekitar kita. Kita lihat betapa banyak terjadinya bencana. Kita lihat betapa banyak terjadinya musibah. Kita lihat betapa banyak terjadinya kesulitan. Kehidupan saat ini telah terbentuk dalam keadaan yang keruh. Lalu kesedihan datang bertubi-tubi, serta musibah datang silih berganti. Maka kemana kita akan berlindung? Kepada pintu siapa kita akan berdiri? Lalu kepada pintu siapa kita akan berlari? Maka marilah melalui khutbah ini kita berlari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di jagat raya ini tidak akan pernah lepas atau luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik diketahui manusia ataupun secara sembunyi, di dalam ruang 7 lapis tembok atau bahkan di perut bumi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya. Melalui hadis ini kita mendapatkan pesan, tidak ada kehidupan yang abadi, semua akan mati. Maka cintailah dunia sebatasnya, karena kita pasti akan berpisah. Dan kita tidak boleh lupa bahwa setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kelak di akhirat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Semoga kita termasuk bagian daripada umat yang selamat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li masyayikhina wa li syairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal adzima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.